Shalom, salam damai sejahtera untuk sahabat sekalian dimanapun dan kapan mendengarkan siaran. Puji kembali lagi teman sekalian beri menarik pada kesempatan hari ini 20 Agustus 2021 berkenaan hari di mana Pak Muhammad Kc, seorang YouTuber Kristen yang baru saja ditangkap oleh Bareskrim dan saat ini sedang dibawa menuju ke Jakarta. Dan beberapa jam yang lalu ada sebuah petisi yang sudah dilayangkan oleh Asosiasi Kristuber Indonesia yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Jenderal Heri Ikim. Beliau sore hari ini sudah bersama dengan saya dan Pak Jaya Inspirasi juga bagian dari tim IKIM, dan beberapa waktu ini saya akan berdiskusi dengan kedua tamu saya ini dan bertanya terkait dengan dukungan yang diberikan lewat petisi ini. Oke, saya langsung menyapa dulu Pak Heri. Shalom Pak Heri. Shalom Pak Kanuru bersama ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Shalom, si Tuhan. Soft way is the best way. Siap. Ya. Oke. Ada Pak Jaya di ASKRI, beliau Pak Jaya bagian apa Pak? Shalom, shalom. Ya, saya Pak Jaya. Di ASKRI itu bagian apa? Sekretaris? Iya, betul. Saya bagian sekretaris umum di ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Baik. Ya, terima kasih Pak Jaya. Nah, teman-teman, sore hari ini sebelum saya bertanya-tanya terkait dengan petisi yang baru saja dilayangkan ini, teman, yang baru saja di launching beberapa jam yang lalu, kita perlu baca dulu ya petisinya seperti apa. Dilihat di screen dengan bunyi seperti ini. Lepaskan MKC, lepaskan dulu Yahya Waloni dan oknum muslim penebar hate speech. Petisi ini pada jam sore hari ini sudah ada 725 orang yang menandatanganinya. Ini menuju ke maraton 1000 penandatangan. Merespon penangkapan YouTuber Kristen atas nama Muhammad Kc dengan dugaan penistaan dan ujaran kebencian terhadap agama Islam adalah tindakan yang sangat tidak adil di Indonesia. Dikarenakan lebih banyak ustadz dan YouTuber Islam bebas menghujat, menghina, dan ujaran kebencian terhadap agama lain tetapi tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini MUI dan PBNU beserta Ormas Islam banyak mempublikasikan kecaman atas kasus ini. Namun terhadap hinaan, penistaan, dan ujaran kebencian terhadap agama non-Islam yang dilakukan oleh para ustadz, terutama dalam kurung terutama para mualaf dan YouTuber intoleran, masih dibiarkan saja. Jika Muhammad Kc diadili, apalagi dipenjarakan dengan dugaan di atas, maka kami, Asosiasi Kristuber Indonesia atau ASKRI bersama warganet dan para penolak ketidakadilan di Indonesia meminta dan menuntut. 1. Usut tuntas dulu para ustadz intoleran, channel-channel muslim yang bebas menebar fitnah, hinaan, ujaran kebencian sangat menyakiti hati umat Kristen Indonesia dan dunia. Kedua, jika MUI dan lainnya bijak atau tabayun terhadap UAS penghina salib, maka tabayun juga terhadap Kc. Tegakkan sila kelima tanpa tebang pilih. Wow, ini tuh 3 tuntutan ini yang perlu didengarkan oleh kita, dan tentu kita perlu ucapkan kepada teman-teman yang belum yang sudah menandatangani petisi ini. Langsung saja kita dengarkan pendapat dari Pak Heri Ikim yang penggagas dari munculnya petisi ini. Langsung Pak Heri, shalom. Ya, boleh Shalom, boleh shalom, Pak. Pak Heri. Ya, saya mau ini Pak Heri
saya mau bertanya kepada Pak Heri ini, Siap. apa yang menjadi alasan ASKRI untuk membuat petisi ini, Pak? Boleh dijelaskan kepada pendengar kita? Sila kelima, Pak. Simpel saja. Jadi ini bukan masalah MKC-nya. Yang utama bukan di situnya. Bukan soal benar salahnya, Pak. Tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan soal siapa benar dan salah dulu. Coba singkirkan itu dulu. Tetapi keadilan. Nah, coba saja tadi ya, bicara tentang keadilan ini memang sudah benar-benar tidak adil. 3 tuntutan tadi, Pak, boleh ditampilkan lagi. Itu sangat penting dan itu benar-betul masuk akal. Akalnya masuk, Pak. Coba. Ya. Kalau bicara hate speech, yang 3 tuntutan tadi, Pak ya. Coba ini sangat masuk akal sekali. Usut dulu, wah ini ada tipe ya, nggak apa-apa. Usut dulu tuntas para ustadz intoleran. Banyak, Pak. Tadi Pak Kanuru bersama Ibu Sofiatul ya, Ibu Sofiatul detail sekali. Oh banyak sekali itu channel-channel Muslim terutama itu, bahkan main copy, main potong video saya juga ada, Pak Jaya juga ada, yang lain-lain diputar-putar sembilan rupa hinaan-hinaan terhadap kami. Mana suaranya MUI? Mana suaranya PBNU? Pertama itu, mengenai kasusnya UAS, mengenai kasusnya Yahya Waloni, apakah pihak Kristen tidak ada melapor? Melapor, minta keadilan, minta pendidikan, tapi ya berhenti begitu saja. Ini jelas-jelas sangat-sangat menyedihkan untuk Indonesia. Nah, MUI mengenai UAS bisa tabayun. Dengan MKC langsung masuk penjara, langsung ditangkap kok begitu cepatnya. Jadi kembali lagi, yang utamanya adalah sila kelima, Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bukan mentang-mentang karena Pak MKC ini sesama seiman dengan saya, tidak. Kita pun akan bersuara kalau ada ketidakadilan yang lain gitu loh. Apalagi kalau kita dimintain tolong terhadap ketidakadilan, ya itu bagian daripada ASKRI. ASKRI bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, yang kedua menggunakan hak jawab terhadap penistaan yang begitu luar biasa, bahkan luar ajaib, dan yang ketiga ngomong kebangsaan dan kemanusiaan. Gitu, Pak. Simple sebetulnya. Wow. Jadi kembali kepada sila kelima dari Pancasila ya, Pak ya. Betul. Itu menjadi alasan. Ya. Begini, Pak. Kalau Jadi, sampai ya. MKC ini masuk penjara, di luar dia benar atau salah. Satu, itu adalah presiden buruk, nilai buruk bagi supremasi hukum di Indonesia. Tapi bagi mereka-mereka yang setuju dengan ini, ya rasanya itu supremasi hukum. Tetapi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu buruk sekali di mata orang yang waras secara berpikirnya dan mata dunia. Seperti itu, Pak. Dan itu seluruh ini justru menjadi momentum popularitasnya MKC dan akan terjadi MKC efek, Pak. Efek MKC Indonesia bahkan seluruh dunia, bahwa ini loh ada orang yang diduga hate speech lalu dalam waktu singkat bisa ditangkap dan pasti kemungkinan masuk penjara, katakanlah seperti itu. Sementara Yahya Lonely, UAS, Kainama, siapa lagi, Nandar, baru saja siapa itu Guldian Boy, siapa Pak? Saya lupa. Simbolon begitu ketahuan berubah jadi Guldian Boy dan seterusnya, melenggang kangkung tuh tanpa dianu hukum. Sementara pihak MUI dan seterusnya aman-aman aja, tenang-tenang aja dengan hate speech-nya mereka. Jadi seperti itu. Bahasa saya beda dengan Anwar Abbas, wakil ketua MUI ya. Wakil ketua MUI bagi saya malah memprovokasi, mengatakan ini kalau nggak diusut, ya jangan nanti kalau terjadi ini perang kerusuhan perang agama, silahkan pilih. Loh, bukan begitu, Pak. Orang udah berumur, itu provokatif namanya, implisit provokatif. Suka tidak suka, mestinya tidak mengatakan begitu. Siapa sih yang selalu bilang kalau nggak diusut nanti kami bertindak? Siapa sih yang selalu ngomong gitu? Bukan dari pihak Kristen, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, dalam hal ini PGI jelas-jelas impoten, Pak. Jelas-jelas tidak ada suaranya sama sekali. Anda kok MUI bisa berani ngomong begitu padahal ketidakadilan ada? PGI apa? Ininya, pembelaannya. Dulu kasus buku agama.
yang mengupas-ngupas kekristenan sembilan rupa. PGI bilang, ya biarlah, itu kan cara pandang yang berbeda dan sangat menyedihkan. Jadi ini tiba saatnya kita bergerak untuk menegakkan keadilan. Itu aja. Baik. Wow, luar biasa. Nah, ini pertanyaan lain, Pak. Yuk. Apakah petisi ini akan berpengaruh untuk membebaskan Pak Kaceng? Sedangkan ada begitu banyak petisi lainnya yang juga dilayangkan, misalnya dan ini petisi untuk sekelas Ahok saja, itu kok rasa-rasanya tidak berhasil begitu, Pak. Kira-kira Ya. gimana Pak? Petisi dari Ya. silakan, Pak. Saya tidak masalah soal nanti berpengaruh atau tidak, itu kan biarlah itu berkat Tuhan, kehendak Tuhan ya, dan berdasarkan kekompakan kita. Bagi saya itu nomor 2, Pak. Tapi yang setidak-tidaknya satu, memberitahukan kepada Indonesia dan dunia bahwa kita para Kristuber memiliki kesatuan dan kekompakan. Itu pertama itu. Karena selama ini kan kita diam-diam, bahkan gereja itu banyak, tidak semua ya, banyak berarti ada yang sedikit, banyak yang bersembunyi di balik doa, banyak yang bersembunyi di balik pengampunan kasih. Padahal kalau Anda baca hukum kasih di dalam 1 Korintus 13 itu ya, ayat 4 terutama, tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwa kasih itu tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Artinya apa? Kita harus bertindak dalam kasih, bukan balas dendam, Pak. Tetapi bahwa kita punya hak yang sama untuk hidup dan untuk memilih dan untuk berbicara dan lain sebagainya. Sementara mereka bebas-bebas. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi tetap akan ada pengaruhnya. Soal nanti bisa membebaskan atau tidak itu urusan belakang. Karena memang negara kita ini, bayangkan sekelas Ahok aja petisinya kayaknya mentok ya. Tetapi tidak masalah, setidak-tidaknya kita memberitahukan bahwa Kristober itu kompak. Saat ini udah waras juga cara berpikirnya, tidak bersembunyi di balik kata kasih. Padahal di dalam kasih itu ada disiplin. Ada ketidaksukaan atas ketidakadilan, kecuali kebenaran. Yang benar apa? Kita ngomong. Kan kita bukan demo, beda dengan mereka. Demo, nggak setuju, kita enggak. Kita ngomong yang benar. Terus yang kedua, setidak-tidaknya Bapak Muhammad Kece, terutama istri dan keluarganya, merasakan bahwa kita masih bersamanya sebagai seorang sahabat. Ini di luar dia salah atau benar ya Pak ya. Tapi sebagai sahabat sesama tubuh Kristus, di mana kita meneriakkan ketidakadilannya itu loh Pak. Ya. Terus soal tembus atau tidak ini kan ditujukan kepada Presiden dan Kapolri ya. Itu urusan belakang. Yang penting terutama adalah kita membangun opini publik bahwa kita kompak dan memang kompak. Dan sekarang harus digerakkan. Itu saja Pak. Ya. Wah, ini yang penting ini yang harus didengar oleh teman-teman di luar sana, bahwa petisi tujuannya untuk memastikan bahwa kita ini bersatu, kita ini kompak, bahwa kita ini berempati, simpati, bahkan mendukung begitu ya. Ya, bukan ngajak perang dalam hal ini Pak. Ini bukan ngajak perang, betul. Kita bukan seperti mereka. Kalau tidak bertindak, maka jangan heran, silahkan pilih. Ini kata-kata apa? Ini pemimpin rohani kok model begitu? Nggak bisa. Artinya apa? Artinya apa? Hal-hal begitu yang sering dikatakan oleh mereka. Kalau polisi tidak bertindak, kalau kami tidak didengar, jangan heran kalau ada kepala terpenggal di jalanan, dan terjadi kan Pak. Kalau tidak bertindak, jangan heran nanti grassroots masyarakat akan bertindak. Berarti itu hal yang biasa di sana ya. Artinya mereka tidak mempedulikan, tidak menghormati aparat yang punya hak wewenang untuk mengerjakan hal ini. Gitu loh Pak. Beda jauh. Kita berjuang secara administratif Pak. Pertama berjuang administratif bahwa dunia tahu kita bergerak untuk menegakkan keadilan. Itu Pak. Nah, soal doktrin, soal hate speech dan seterusnya, ya kita jangan urusan ini. Yaitu silahkan nanti ada speaker corner di channel YouTube dan seterusnya, silahkan ngobrol di sana, debat, adu argumentasi, silahkan di sana. Oke Pak. Oke, ya. Sebelum saya mau bertanya tiga ini, saya dorong dulu teman ya. Di sini sudah ada linknya, kita sudah bagi di kolom live chat. Teman-teman silahkan klik link tersebut, lalu buktikan dukungan Anda kalau memang kita benar-benar mau mendukung adanya sebuah
terobosan di bangsa dan negara ini dalam penegakan hukum, sehingga segala bentuk pelanggaran hukum, penistaan yang sudah berlangsung selama ini, terutama yang menimpa kepada kita, teman-teman bisa memulainya sekarang. Pada kasus Pak Muhammad KC ini bisa menjadi satu momentum untuk kita mendorong pemerintah supaya penegakan hukum ini bukannya terjadi kepada orang-orang seperti Pak Muhammad KC, tapi juga bisa melihat kasus yang sudah berlangsung selama ini dan juga laporan-laporan yang sudah diberikan. Misalnya hal ini Pak Yahya Waloni itu sudah banyak sekali yang memberikan laporan, tapi belum ada tindaknya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengerti apa tujuan dan mengapa petisi ini penting untuk kita lakukan. Ya, baik. Yang untuk Pak Jenderal Ikemin, apa harapan dari ASKRI ke depan untuk para Kristober dan untuk Indonesia? Tiba saatnya dan inilah momentum para Kristober, entah Anda background doktrin apa, kita bersatu. Bersatu itu bukan sama. Dari kejadian Tuhan kan bilang, maka laki-laki dan perempuan itu menjadi satu, bukan menjadi sama. Kalau menjadi sama kan saya melambai. Kalau semua perempuan sama kan saya bingung cari istriku yang mana. Jadi botol dan tutup itu harus beda. Itu baru sebuah botol. Lah kalau semuanya diminta sama, ya pecah. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Bukanlah pelangi kalau satu warna. Itu namanya warna partai kalau satu warna. Jadi ayo bersatu. Stop kita ribut intern. Akhirnya setan melalui antek-anteknya ini bertepuk tangan dan mengatakan bahwa kita belum tuntas, kita belum sepakat mengenai ketuhanan, dan sebenarnya masalahnya bukan ketuhanan kita. Cara pandang kita yang saling memperkosa, memperkeruh, saling serang satu dengan lain. Stop. Satu itu tidak sama. Tubuh ini bentuknya sangat unik sekali. Sepanjang syahadatnya sama, yaitu Roma 10 ayat 9 dan 10. Intinya bahwa mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, kamu diselamatkan. Bukan oleh kepiawaian, kepandaian kamu berdebat, beradu argumentasi antara intern. Bersatu. Ya. Jadi, itu berdirilah ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Itu adalah DNA dan kepanjangan tangan daripada IKIM, Iman Kristen Indonesia. Untuk apa? Satu iman, satu tujuan. Satu iman tujuannya apa? Entah Anda gereja apa, doktrin apa, denominasi apa, dan Anda Kristober apapun, apologis atau debater apapun juga, ayo satu tujuan, yaitu Matius 28, 19, 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu loh. Kita diselamatkan karena percaya Yesus. Dan biarlah setiap orang itu memahami ketuhanan kita. Keilahian, keesaan Tuhan itu menurut daya tangkapnya dia. Kalau Anda punya doktrin yang jangan paksakan dulu, biarlah mereka ngerti. Dulu waktu kecil kan kita nggak ada kebingungan teologis. Ayo kita waktunya bersatu. Dan mengenai Pak MKC ini, kita sudah nggak perlu mempedulikan. Wah dia beda pandangan dengan saya. Tidak. Dia percaya Yesus kok. Ayo kita dukung. Bukan sekali lagi bukan soal salah benarnya, tapi sikap dan respon yang benar terhadap ketidakadilan. Tuhan berkati Pak. Baik. Terima kasih Pak Heri untuk jawabannya ya. Sekarang saya ke Pak Jaya Inspirasi. Bagaimana pendapat Jaya terkait dengan petisi ini? Apa pentingnya dan seharusnya kita bagaimana dalam situasi seperti ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Kanuru. Saya pikir ketika kita bergerak seperti ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menyuarakan suatu keadilan ya. Karena memang kalau kita perhatikan apa yang sudah terjadi dalam beberapa waktu, dalam beberapa tahun belakangan ini, seringkali kita temukan dari para ustadz-ustadz yang melakukan penghinaan ya, ujaran kebencian terhadap agama Kristen seperti Yahya Waloni juga sudah disebutkan tadi, lalu Ustadz Abdul Somad ketika mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, lalu itu dikatakannya bahwa berbicara kepada internnya dia, ya. Lalu kenapa ketika Muhammad KC berbicara kepada subscribernya, lalu itu dipersoalkan dan langsung Menteri Agamanya langsung berbicara? Itu kan suatu pertanyaan yang timbul di dalam pemikiran kita. Lalu pada saat UAS itu dipanggil oleh MUI, diminta untuk tabayun,
dia mengatakan hal yang demikian. Untuk meminta maaf saja dia tidak bersedia untuk meminta maaf kepada umat Kristen yang hatinya terluka karena kata-kata yang disampaikan itu. Artinya bahwa ada sebuah ketidakadilan di sini kalau Abdul Somad saja bisa terselesaikan dengan tabayun, kenapa MKC Muhammad KC tidak diberikan kesempatan yang sama, ya, dimintain suatu keterangan dari beliau, duduk bareng kenapa dan bagaimana persoalannya, begitu kan? Nah, itu adil namanya. Ya. Sama seperti yang Ya. dilakukan kepada Abdul Somad, ya, seperti itu, Pak. Baik, ya. Dan itu nampaknya tidak berlaku dalam kasus Pak Muhammad Kaca. Iya, tidak nampak hal yang demikian. Ya. Ini kan langsung Dorongan ditangani Pak Jaya. begitu. Ya. Dorongan untuk Pak Jaya kepada penonton kita untuk menandatangani petisi ini, silakan Pak. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang nonton video ini, saya ajak kita untuk bersatu. Bukan waktunya lagi untuk kita saling menyalahkan, mencari-cari perbedaan doktrinal. Nah, itu tidak lagi waktunya untuk hal itu, tapi mari kita bersatu, terlebih di dalam menyuarakan keadilan kita sebagai warga negara Indonesia. Bukan soal benar salahnya Pak Muhammad KC, tetapi mari kita bersuara, menandatangani petisi ini. Paling tidak kita hadir untuk memberikan dukungan kepada keluarga Pak Muhammad KC, ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Heri, ketika kita bersama artinya mereka dalam satu keluarga mengetahui bahwa ada saudara seiman yang ikut juga terlibat di dalam beban yang sedang, beban mental, ya, yang sedang mereka hadapi. Jadi saya ajak semua kita yang nonton video ini, baik di yang sedang live ataupun nanti ditonton ulang, mari tanda tangani petisi ini, karena kehadiran kita sebagai tubuh Kristus, ya, kita harus terlibat di dalam merasakan setiap apa yang diderita oleh saudara-saudara kita, ya, yang seiman dengan kita. Jangan bersukacita atas penderitaan orang yang sedang mengalami duka cita, kesulitan dalam kehidupannya. Jadi mari beri dukungan, paling tidak kita bersuaralah seperti hari ini, kita suarakan terus dan terlibat di dalam menandatangani petisi yang sudah dibuat oleh Asosiasi Kristuber Indonesia. Saya pikir begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Jaya. Ya, di kesempatan kali ini juga ada Pak Pavel 88 yang juga menyiarkan siaran ini. Jadi teman-teman, pada sore hari ini ada kurang lebih 8 channel yang menyiarkan siaran ini. Jadi teman-teman yang sedang saksikan siaran ini, jangan lupa klik like dulu videonya. Dengan Anda like video ini, maka Anda itu sama dengan pelayanan kami. Dan dengan Anda like juga, video ini akan direkomendasikan oleh sistem YouTube kepada lebih banyak penonton. Apalagi jika ada yang dislike, itu harus dilawan dengan meningkatkan like yang lebih banyak. Baik, langsung kepada Bro Pavel 88, bagaimana pendapat Bro Pavel terkait dengan isi ini, apa dan bagaimana dengan kehadiran petisi ini penting seperti apa, dan sikap kita harus seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, jujur saya sangat senang, ya, ketika mendapat link petisi ini dari Pak Kanuru tadi. Sementara saya live, ada 3.000 orang yang nonton tadi. Saya langsung share link itu dan puji Tuhan, ya, tadi saya lihat sudah waktu saya live tadi sudah tembus hampir 500 orang, ya, dan sekarang sudah menuju 1.000 orang. Dan ini, ya, saya juga berterima kasih lah kepada Askri, ya, yang telah membuat petisi ini. Teman-teman, please dukung. Ini saya nggak tahu gimana efeknya ini, tapi dukung aja, ya, sebagai bentuk dukungan kita kepada bangsa ini. Kita tahu, ya, bahkan saya membaca tulisannya Abu Janda, dia mengatakan memang di negeri ini memang miris, ya, sayang sekali di negeri ini. Ketika ada agama Islam yang diduga dinistakan, ya, itu ramai-ramai, ya, dari ulamanya sampai semua, ya, itu mendesak Polri segera tangkap, ya. Intinya mereka tidak pusing, segera tangkap, begitu kan. Lalu kalau ada misalnya ulama atau ustadz yang diduga menista keyakinan lain
atau agama Kristen lah misalnya, itu mereka pun mendesak, jangan tangkap, jangan proses ustadz kami, jangan sampai akan terjadi chaos di negeri ini. Nah, inilah yang sering terjadi. Makanya kepolisian kita juga sangat disayangkan, sangat kasihan ya. Mereka ini sepertinya bekerja sudah tidak bisa profesional. Mereka bekerja itu selalu di bawah tekanan. Kita lihatlah bukti Ahok, ya kan? Itu ditekan, makanya Ahok diproses. Bahkan ya menurut orang waras ini hukuman yang sangat tidak adil. Begitupun dengan Muhammad KC, kita lihat dia berbicara ada data dan fakta, ya terlepas ya apakah itu data yang benar dan tidak, ya karena saya juga tidak paham Al-Quran. Tapi ya sebaiknya menurut saya gini teman-teman, menurut saya cobalah MUI buatlah video terbuka. Ya Muhammad KC ini salah, salahnya di sini. Jadi masyarakat juga aman gitu loh, paham. Atau barangkali menurut saya ajarlah umatmu dengan benar supaya mereka tidak terpengaruh. Karena kita sudah tidak bisa lagi membendung keterbukaan teknologi ini, teman-teman semua. Kalau di Google itu kita ketik apa aja muncul semua gitu loh. Ya, muncul semua. Dari yang jahat sampai yang baik semua muncul di situ. Gitu. Makanya saya berharap lah petisi ini akan membantu ya kepolisian untuk bisa bertindak lebih objektif ya, lebih benar gitu ya. Karena gini, bagaimanapun Pak Aparat ya, siapapun Anda, ya tindakan Anda akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Ketika Anda melakukan ini hanya berdasarkan tekanan, ya, bukan berdasarkan konstitusi dan keadilan, ya. Lalu Pak Abu Janda juga mengatakan, ya, lihat aja si UAS itu, ya, lenggang kangkung bebas. Ya, kita tahu juga, siapa lagi si Waloni, bahkan dia terus membuat video yang provokatif. Belum lagi ya youtuber ya yang lain yang mengatakan Yesus itu menikah, Yesus punya anak, Yesus berciuman dan lain sebagainya. Ya di mana itu loh? Di mana keadilannya? Lalu di mana MUI? Seharusnya, makanya tadi teman saya mengatakan seharusnya MUI itu ya urus tuh umat-umat lu ya yang suka menghina kekristenan. Lalu PGI juga sebenarnya jangan loyo, jangan letoy. Coba waktu berbicara di televisi itu katakan, oke lah, kita tidak usahlah saling lapor-melapor. Ya kalau mau fair, umat Islam juga banyak kok yang menghina Kristen. Ya kan? Makanya tugasnya sekarang adalah saya PGI akan mengurus Muhammad KC. Kamu MUI uruslah umat-umatmu yang suka menghujat Kristen. Selesai urusan. Daripada lapor-melapor begini kan, ya satu ditindak, satu dibebaskan. Gitu. Jadi petisi ini saya berharap bisalah membantu supaya polisi lebih objektif untuk melihat kasus ini. Kira-kira begitu. Baik. Ya, terima kasih apa yang Anda sampaikan itu benar-benar luar biasa. Semoga itu menggugah dari para pemerintah kita, para polisi, penegak hukum ya. Kita tahu bahwa mereka harusnya tindak profesional. Kita lihat juga ada begitu besar dukungan desakan dari luar yang kadangkala ini juga akhirnya menuntut kita untuk berpikir apakah penegakan keadilan ini masih objektif, bebas, tanpa ada tendensi dan kepentingan apa, ya. Dan harap lewat dukungan dari saudara-saudari seiman ini menjadi satu kepada pemerintah kita bahwa kita tidak mata kita tidak buta, telinga kita tidak tuli, begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di luar sana, terutama terkait dengan kasus penistaan agama, penistaan terhadap simbol-simbol Kristenan, ya, itu sudah berlangsung begitu lama. Saya selalu akan berulang-ulang hal ini. Hanya YouTube itu telinga kita begitu akrab, bahkan terbiasa mendengarkan di toa-toa masjid ujaran-ujaran kebencian terhadap Kristenan, terhadap doktrin-doktrin kekristenan, pada simbol-simbol kekristenan. Bahkan para penceramah dengan tanpa segan, mereka menyebut orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani sebagai kafir dan sejumlah kata-kata lainnya yang sebenarnya sangat-sangat bahkan juga bukan hanya itu, lewat tulisan-tulisan kita ada buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah yang mana konten buku-buku itu pun berisi
ya, kata-kata hujatan, penistaan, penodaan, mengatakan bahwa Alkitab itu sudah palsu, ya, mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, ya. Padahal apa urusan mereka dengan Alkitab orang Kristen? Apa urusan mereka dengan Yesusnya orang Kristen? Al-Quran itu mencatat tentang bukan tentang orang Kristen, bukan tentang Yesus. Tapi ini terbiar begitu lama, ya. Terbiar begitu lama. Masuk di era digital, di era kemunculan YouTube, demikian ini masih berlangsung. Konten yang penuh dengan penistaan, penodaan agama itu bersiliweran. Dan bukan juga tidak ada laporan yang dilayangkan kepada pemerintah terkait dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Yahya Waluni itu sudah terbanyak, bahkan sudah menumpuk di meja kepolisian. Salah satunya misalnya laporan dari Pak Pendeta Esra Suru dan juga Pak Yosua Tewu, itu di channel beliau bercerita bahkan menunjukkan juga surat yang sudah dilayangkan ke kepolisian terkait pengakuan-pengakuan Yahya Waluni yang tidak benar, tapi penegakannya tidak ada. Ya, maka barangkali saya pikir kita orang Kristen kurang desakan, kelihatannya kurang bersuara bulat, maka ini olah-olah tidak begitu dianggap. Maka dengan adanya petisi ini saya berharap teman-teman saudara-saudari yang sudah menandatangani maupun yang belum, mari jadikan momen menunjukkan bahwa kita tidak suka teman di bangsa ini. Kita tidak suka ada praktik penegakan hukum secara tebang. Kita mau bersatu. Tunjukkan kesatuan kita dengan menandatangani petisi ini. Entah ini nanti berdampak efektif atau tidak, itu kemudian. Tunjukkan dulu suara bulat kita sebagai orang Kristen. Setelah ini selalu kelihatannya kita tidak bersatu, ya. Kali ini mari kita tunjukkan bahwa kita mau bersatu, kita mau mendesak, ya, mendesak kita supaya penegakan di bangsa dan negara ini dilakukan dengan seadil-adilnya, bukan hanya kepada satu kelompok tertentu, ya, yang harapkan, tetapi hukum itu harus berlaku kepada semua kelompok, kaum, golongan yang ada di wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman, silahkan tangani petisi ini. Sudah diberikan, teman-teman punya tanggung jawab moral setelah tanganinya untuk membagikan lagi kepada lebih banyak Kristen lainnya di luar sana. Itu dari saya. Saya kira itu durasi dari video ini tidak buat panjang-panjang karena kita mau pesan kita sampai dan semua sudah disampaikan, ya. Jadi saya kembalikan ke Pak Heri Ikim sebagai penggagas dari petisi ini. Silakan, Pak. Baik, puji Tuhan. Mari saudara, satu tujuannya, yaitu sila kelima. Itu aja, simple saja. Dan ini momentum menunjukkan kepada dunia, kita tidak bersembunyi di balik doa. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu kita harus bergerak, bukan ngajak perang, jangan salah ngerti. Yang Muslim, jangan salah mengerti, Anda juga harus jujur atas apa yang Anda lihat, Anda dengar. Sekarang tadi ada yang mengatakan, Alhamdulillah, MKC diproses, PBNU dan MUI menyertai, menyertai begitu ya, mengontrolnya. Tapi bagaimana dengan semua hate speech dari ustadz-ustadz intoleranmu, channel-channel YouTube Islam yang begitu kasar dan menyedihkan itu? Apakah Anda juga berkata, Alhamdulillah, mereka bisa bebas menghina kami? Kita bicara soal bangsa, kebangsaan. Itu mari kita kompak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga berbicara, kita juga punya hak yang sama. Lebih daripada itu, mari usahakanlah kesejahteraan di kota di mana kita ditempatkan. Lebih daripada itu, ajaran Kristen bukan membalas, tetapi ketika ditampar pipi kiri, kita beri kanan, maksudnya kita tetap berbuat baik. Ampuni 70 kali 7 kali. Oke, silahkan diproses secara hukum. Tetapi ingatlah, kebenaran itu tidak bisa dibelenggu. Tuhan memberkati, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, terima kasih untuk hari ini. Kami secara khusus berdoa untuk Pak MKC. Sekali lagi Tuhan, bukan soal benar, salah, tetapi soal respon dan sikap yang benar. Bagaimana kami melihatnya. Mohon berkati petisi ini Tuhan. Setidak-tidaknya pemerintah kami, pemimpin kami tahu bahwa ada teriakan-teriakan terintimidasi dari kami-kami yang dianggap minoritas secara jumlah. Biarlah ini menjadi momentum bagi kami Kristuber untuk bersatu. Satu iman, satu tujuan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Kece supaya tetap kuat teguh dalam imannya, apapun tantangannya. Demikian juga berkati istri, anak-anaknya supaya damai sejahtera. Mereka tahu bahwa kami mendukung secara moral. Kami tetap mendoakan mereka. Kami mensupportnya dimanapun berada. Dan inilah kami Tuhan. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Yang dengan pongahnya Tuhan menggunakan regulasi-regulasi untuk menekan kekristenan. Apapun itu, entah diterima atau tidak, kami berdoa berkati bangsa ini. Pemimpin kami, Polri, aparat semua yang sedang memprosesnya. Biarlah roh-Mu yang menjamah. Jika ada kuasa-kuasa gelap yang mencoba mengganggu intervensi dalam perkara ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah dunia tahu bahwa kami hidup di dalam kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Amin.